Anda kembali dalam program Majelis Sore Majelis kita semua tentu bicara mengenai manajemen pengendalian diri. Lalu muncul pertanyaan begitu ya. Saya kan introvert. Betul. Seringkali ini dijadikan sebagai salah satu alasan juga ketika seseorang mau bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kita begitu ya. Mungkin Iya. kalau masyarakat belum mengetahui apa itu introvert, introvert itu suatu bentuk kepribadian begitu ya, Iya. yang kemudian juga cenderung lebih diam, lebih kaku, dan kemudian juga bisa dibilang tidak seaktif dari mereka yang ekstrovert itu tadi dalam hal bicara, bersosialisasi dan sebagainya. Tapi ketika seseorang memang dikategorikan dengan kondisi seperti itu, Pak, artinya kan juga itu bukan menjadi keinginannya ketika mendapatkan karunia tersebut begitu. Sejauh mana orang tersebut mungkin lebih ekstra dalam hal bisa bersosialisasi layaknya seperti orang yang ekstrovert pada umumnya. Yang pertama ya, kalau kita lihat di dalam konsep Islam itu hadis Nabi itu kan menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu memiliki fitrah itu ya, dalam konteks fitrah itu kalau dalam pendidikan itu potensi sebenarnya. Nah, memang itu pada posisi orang yang ada introvert dan ekstrovert itu terjadinya dalam proses mengembangkan potensi itu. Nah, potensinya kalau memang ini karena dalam dunia pendidikan itu kan menuntut kita supaya anak itu beraktualisasi diri itu mulai sejak dini, jangan ditakut-takuti. Sama seperti anak jalan seperti ini, ada lantai terus ada tingkatannya, awas nanti jatuh. Itu sama dengan menutup potensi anak itu kan gitu. Nah, sama juga dengan kenapa manusia itu tidak bisa bersosialisasi di masyarakat, karena dari latar belakang itulah muncul sifat-sifat ketakutannya. Nah, ketakutan itu lalu sekarang dengan sosial media itu lalu bisa muncul mengembangkan dirinya melalui sosial media itu untuk bisa membuli orang kan gitu Iya, ya. betul. Nah, bisa macam-macam. Nah, itu memang problem yang sekarang itu pertama manusia itu belum memiliki kesadaran yang utuh terhadap eksistensi dirinya sebagai khalifah di muka bumi untuk bersosialisasi di masyarakat. Baik. Yang kedua, mereka itu memang tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap menyikapi dirinya dan menyikapi terhadap orang lain. Lalu yang ketiga itu adalah bahwa dirinya itu belum banyak mengkaji berbagai literatur untuk memanage dirinya sebenarnya. Nah, jadi 3 komponen itulah kunci orang supaya bisa mengaktualisasi dirinya menjadi lebih positif. Kalau yang ekstra tadi itu tidak jadi masalah karena dia, tapi ekstra ini harus juga punya kendali yang seperti itu. Kalau tidak ya sama aja Kebablasan bohong juga kan gitu. nanti. Iya. Betul. Jadi memang balik lagi sejauh mana kita itu memahami diri kita, sejauh mana kita itu sendiri memahami dengan apa yang ada di dalam diri kita, dan jangan dijadikan sebagai salah satu penghalang begitu Pak untuk bisa Betul. Iya. bersosialisasi, karena balik lagi yang namanya manusia perlu akan sosialisasi. Tapi kalau kita bicara mengenai konsep yang diajarkan oleh Rasulullah ketika marah begitu. Iya. Ketika marah, ketika emosi, kan memang yang paling umum dikenal adalah ketika seseorang itu marah, dari yang berdiri diminta untuk kemudian duduk. Nah, apa memang yang dapat kita ambil dari konsep seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mau menekankan emosi ini ya, sebenarnya menekankan emosi dalam konteks itu ya berdiri, duduk dan sebagainya itu memang itu dalam pendekatan psikologi itu kan melemaskan otot kita gitu kan lah, saraf-saraf kita itu supaya kita bisa berpikir. Kalau orang berdiri itu berpikirnya kurang. Kalau orang berdiri Berpikirnya kurang kenapa? Karena dia fokus untuk memposisikan diri. Tapi kalau orang duduk badannya untuk bisa iya, berdiri. Itu menurun memang, tapi tidak begitu signifikan sih sebenarnya itu. Tapi ya tetap juga berpengaruh kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang mengendalikan emosi itu ya sebenarnya konsepnya tadi adalah memang ya
kita sebagai manusia itu pertama juga ya dalam konteks itu saling mengingatkan satu ya, sesama manusia itu kan saling mengingatkan nih kaitannya dengan Baik. sosial. Nah, terus juga kita sebagai orang yang berada di sekitar kita itu, yang pertama kalau memang kita terjadi emosi itu sebenarnya kuncinya ada dua ya. Apa itu? Meredamkan emosi itu ada dua saja sebenarnya. Ngambil air wudhu ya, Ya. sholat sunat 2 rakaat. Kapanpun itu Kapanpun, akan. ya. Mhm. Karena pengalaman saya beberapa teman saya waktu ya, karena saya aktif di berbagai organisasi itu ya, yang namanya manusia gitu ya. Dengan berbagai pendapatnya. Iya, ada argumen ini dia kan ada yang lempar ini lempar itu gitu. Saya tarik aja ke belakang ya, ambil air wudhu. Akhirnya, nah jadi kuncinya kalau meredam emosi orang ya pada saat itu ya untuk dirinya gitu ya, untuk memanage diri itu ya harus ada dua itu kuncinya sebenarnya. Oke, sebagai konsep Islam yang memang Iya. seharusnya. Jadi ketika memang emosi jangan juga sampai membabi buta dalam hal Betul. ini, menuluskan apa yang ada Iya. di dalam diri, Pak ya. Karena bicara mengenai sudah emosi merupakan bagian dari bisikan setan, ditambah lagi dengan nafsu yang kemudian juga Betul. meluap keluar biasa, Iya. akhirnya berujung pada penyesalan. Iya. Tapi kalau di dalam diri manusia kan Pak, secara penelitian begitu memang di dalam otaknya juga disebutkan ada yang namanya mamalia brain ataupun Iya, juga betul. reptile brain. Iya. Ada sikap-sikap kehewanan yang kemudian juga bisa jadi muncul seketika di dalam diri manusia, yang memang kadang-kadang ini ketika tidak dikontrol oleh keimanan yang begitu Betul. kuat, maka itu yang akan lebih dominan. Iya. Nah, yang mungkin kita ketahui bahwa ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa manusia tidak memerlukan alasan untuk bisa membunuh seseorang. Nah, Iya. artinya kan berbeda dengan hewan yang memang ketika dia membunuh Gitu. seorang Binatang. mangsa yang ada di depannya karena memang buat makan dan Iya. sebagainya. Tapi Manusia. manusia malah sebaliknya. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan manajemen pengendalian diri dalam hal ini? Apakah memang balik lagi kepada proses dalam pengasuhan keluarga atau lingkungan dalam hal ini cukup berpengaruh terhadap kepribadian seseorang? Pertama ya, yang kadang-kadang sudah dinyatakan kan bahwa manusia itu kalau sudah emosinya tidak terkendali itu lebih beringas ya, lebih ganas dari binatang kan gitu ya. Itu sebenarnya dalam konsep menekan itu ya, pertama memang ada dari faktor tadi ada dua ya, lingkungan dan masyarakat kata Pak Isti tadi. Nah, lingkungan keluarga itu kalau memang betul-betul mengendalikan anak itu secara kontinu ya, membina, melatih anak untuk taat dan sebagainya, itu insya Allah anak itu tidak akan berperilaku yang aneh-aneh. Tapi kalau lingkungannya lebih dominan lagi, nah ini yang bisa parah. Makanya terjadi yang geng-geng motor, kenakalan remaja itu karena sangat dominan pengaruhnya terhadap lingkungan itu. Tetapi sebenarnya kalau manusia itu sudah diberikan oleh Allah itu akal kan gitu, apalah takidun. Apa kamu tidak berpikir gitu kan, apalah tatafakkarun, apalah tatadzakkarun. Itu kan semuanya membenah diri kita ya, memanage diri kita dengan konsep ayat-ayat tadi. Tapi kalau orang itu tidak memperhatikan terhadap ayat-ayat itu, terhadap lingkungannya dan lain sebagainya, maka orang itu akan terjadi seperti beringas, membunuh dan lain sebagainya, itu terjadi seperti itu. Baik, artinya memang itu ketika memang sudah diasuh oleh orang tuanya, mungkin bagi para pemirsa yang dalam hal ini juga mendidik anak begitu Pak, ketika sudah diikhtiarkan untuk mendidik anak dengan luar biasa, lingkungan yang kemudian juga dijaga, ketika hal tersebut memang kembali di luar dari kendali orang tua, maka balik lagi itu semua bicara mengenai kekuasaan Allah begitu Pak, karena setiap orang memang diciptakan masing-masing perbedaan itu tadi, dan tugas dari masing-masing manusia itu tadi memang balik lagi kepada ikhtiar yang dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.